Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat serta senantiasa mampu melaksanakan aktivitas yang bermanfaat, dan tentunya mudah-mudahan bernilai ibadah. Pada video kali ini Bapak akan sampaikan tentang pengertian dan ciri-ciri pidato persuasif. Ini adalah video kedua untuk materi pidato, setelah sebelumnya video pertama tentang tujuan pembelajaran teks pidato persuasif. Yang belum menyimak, yang belum menonton video pertama, silahkan kalian buka, kalian simak agar proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Artinya urutan berpikirnya akan lebih runtun. Itu yang pertama. Untuk pengertian atau definisi pidato persuasif, sebelumnya Bapak sampaikan bahwa untuk memudahkan kita mencari sebuah pengertian atau definisi kata atau istilah, yang paling mudah adalah kita membuka kamus. Tentunya kamus umum bahasa Indonesia. Seperti halnya misalkan pada pembelajaran kali ini kita akan mencari pengertian atau definisi dari pidato persuasif, kita buka di kamus. Makna pidato itu apa, kemudian persuasif itu apa. Itu untuk memudahkan. Selain tentunya kalian bisa membaca atau membuka-buka pengertian definisi karya ahli-ahli yang lain, itu sebagai referensi kita. Hanya alangkah baiknya kita belajar menyusun sendiri, tentunya asal tidak lepas dari makna dasarnya, makna intinya itu. Kita kembali lagi, misalkan hari ini pidato persuasif. Kalau kita buka pidato dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, itu artinya mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata di depan halayak ramai, di depan orang banyak. Itu kalau kita lihat kamus. Kemudian persuasif itu bersifat mengajak atau membujuk atau merayu. Nah, jadi kalau kita simpulkan sederhana, pidato persuasif itu adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata untuk mengajak atau membujuk halayak ramai agar mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh si pembicara atau oleh orang yang berpidato, oleh orator, kan seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu pengertian atau definisi dari pidato persuasif. Jadi kalian berlatih, kalian belajar. Kalau misalkan membuat sebuah definisi, yang paling mudah kalian buka kamus bahasa Indonesia. Itu yang Bapak sarankan. Selain tentunya untuk menambah referensi pengetahuan kalian bisa buka-buka hasil karya para ahli, tentunya itu kan akan lebih memperkaya pengetahuan kalian. Yang kedua untuk ciri-cirinya kan tentu saja tidak terlalu sulit kalau sudah kita mengetahui definisinya. Kalau pidato persuasif itu pidato
atau kegiatan mengungkapkan kata-kata untuk mengajak orang banyak, kan seperti itu. Berarti ciri-cirinya kan tidak terlalu sulit. Ciri-cirinya berarti isi dari pidato persuasif itu adalah ajakan atau bujukan, rayuan. Isinya kan seperti itu. Jadi intinya kalau sebuah pidato yang isinya mengajak atau merayu orang banyak untuk mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh pembicara, oleh orang yang berpidato, maka pidato itu digolongkan kepada pidato persuasif, kan seperti itu. Artinya kan seperti itu. Jadi ciri yang pertama, ciri yang khusus adalah pidato persuasif itu isinya, kata-katanya, kalimatnya itu mengandung ajakan atau mengandung bujukan, seperti itu. Ciri yang kedua tentunya ya turunan dari itu. Agar dia bisa mengajak orang banyak, berarti dengan sendirinya dia harus berisi hal yang lain, yaitu misalkan dilengkapi dengan data-data atau fakta-fakta agar si pendengar itu tertarik. Karena kalau hanya kata-kata di luar nalar atau misalkan tidak ada bukti, mungkin si pendengar merasa kesulitan untuk mengikuti. Jangankan mengikuti, paham juga mungkin dia akan merasa kesulitan. Jadi itu. Jadi ciri yang pertama, pidato persuasif itu pasti berisi sebuah ajakan. Ciri yang kedua biasanya disertai dengan fakta dan data untuk mendukung ajakannya itu. Ciri yang ketiga biasanya kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang disesuaikan dengan keinginan atau harapan si pendengar. Jadi kalau misalkan terjadi perbedaan, mungkin akan terjadi kesulitan, kan seperti itu. Jadi si pembicara, si penulis naskahnya akan berusaha memilih kata-kata yang disesuaikan dengan harapan dari pendengar. Kalau misalkan harapannya sesuai, pasti si pendengar dengan sendirinya akan mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh si pembicara. Jadi itu. Yang pertama berisi ajakan, yang kedua biasanya disertai fakta dan data, yang ketiga memilih kata-kata yang sesuai dengan harapan dari pendengar. Itu misalnya, itu ciri sederhananya seperti itu. Silahkan bisa kalian cari yang lain, karena mungkin saja banyak lah. Kalau kita cari mungkin saja banyak. Jadi itu sekedar motivasi bagi kalian. Jadi jangan hanya berpaku kepada apa yang Bapak sampaikan, tetapi coba kalian menggali sendiri, mencari sendiri. Itu contoh-contohnya tentu saja, misalkan maksudnya contoh pidato persuasif, misalkan si A menyampaikan ajakan tentang kebersihan, mengajak membersihkan lingkungan misalkan. Tentu saja di sana kalimatnya berisi ajakan, berisi fakta-fakta tentang keuntungan-keuntungan untuk menjaga kebersihan. Misalkan keuntungan-keuntungan kalau lingkungan kita bersih, tentu saja dijelaskan. Kemudian ya tadi lah, harapan si pendengar itu diserap oleh si pembicara atau si penulis naskahnya, diserap kira-kira ini hubungannya dengan kebersihan, nanti disesuaikan dengan pendengar, dengan lingkungan di mana dia menyampaikan pidato tersebut. Jadi itu. Contoh yang lain misalkan pada pidato kampanye pemilihan kepala daerah, misalkan pilkada.
itu kan ajakan untuk pasti berisi ajakan untuk mendukung calon yang diusung oleh si pembicara. Bagaimana caranya tadi? Dilengkapi dengan fakta-fakta, data-data tentang kelebihan-kelebihan yang dia dukung, kan seperti itu, agar si pendengar merasa tertarik. Kemudian misalkan disesuaikan juga dengan harapan, misalkan di lingkungan dia bicara itu atau di tempat dia berbicara itu kira-kira kebutuhannya seperti apa, disesuaikan di sana. Maka biasanya dibumbui dengan harapan-harapan, dengan janji-janji, kan seperti itu. Itu contoh sederhananya seperti itu. Kita bukan berbicara tentang itunya lah, ya, tentang maksud Bapak tentang hal politiknya, itu bukan urusan kita. Hanya isinya biasanya seputar itu kalau pidato persuasi. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dari Bapak, silakan kalian komentari. Pasti banyaklah kekurangannya. Silakan kalian komentari di kolom komentar atau di grup WA kita. Terima kasih. Kita bertemu pada video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.